Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renaldi Mustafa, NIM 1708 1030 1101. Saya berasal dari jurusan S1 Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis perusahaan. Nah, pada kali ini perusahaannya adalah sepatu bata. Itu langsung saja lanjut ke presentasinya. Laporan analisis perusahaan. Pada kali ini, saya akan menganalisis dan mempresentasikan tentang perusahaan, yaitu perusahaan sepatu bata atau Bata Shoe. Nah, di sini terdapat 3 agenda atau 3 titik poin utama yang saya bahas. Yang pertama, yaitu tentang profil perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pengolahan bisnis terkait fungsi-fungsi manajemennya. Yang ketiga adalah matrik SWOT-nya. Lanjut. TNE Bata Shoe Company atau yang terkenal sepatu bata adalah suatu perusahaan besar berskala internasional yang bergerak dalam memproduksi sepatu dan retail sepatu. Nah, produksi sepatu yang dilakukan perusahaan bata berjenis seperti sepatu kulit, sepatu dari kain, sepatu santai dan olahraga, sandal, serta sepatu khusus untuk industri, dan impor distribusi sepatu. Nah, sepatu tersebut telah dikirimkan di beberapa negara dunia dan terkenal dengan nama merek Bata. Selanjutnya terkait sejarahnya. Nah, Bata sendiri adalah sebuah perusahaan bisnis milik keluarga yang didirikan pada tahun 1894 di kota pedesaan Zlín, Cekoslovakia. Nah, pada awalnya TNE Bata Shoe Company hanyalah sebuah perusahaan kecil. Namun perusahaan tersebut mulai membesar ketika generasi ke-8 keluarga Bata, yaitu Thomas, Anna, dan Antonin Bata yang dikenal sebagai pendiri TNE Bata Shoe Company. Nah, perusahaan tersebut membesar hingga dapat melayani lebih dari 1 juta konsumen setiap hari di 5.300 toko dan berproduksi secara lokal di 23 fasilitas manufaktur milik Bata yang berada di 5 benua. Berdasarkan website resmi dari sepatu Bata semenjak Desember 2020, bahwa Bata Shoe Company dipimpin oleh Sandip Kataria sebagai CEO Bata. Nah, terkait susunan organisasinya, yang pertama yaitu Alberto Toni sebagai Chief Financial Officer, yang kedua Luke Valentin sebagai Chief People Officer, yang ketiga Saadi Mazob sebagai Chief Supply Chain Officer, yang keempat Arun Chandra Mohan sebagai Chief Merchandising dan Digital Officer, yang kelima Isabella Sakai sebagai Chief Marketing Officer, yang keenam Roberto Longo sebagai Presiden Latin Amerika, yang ketujuh Rajiv Gopal Krishnan sebagai Presiden APAC Asia Pasifik, yang kedelapan Sandip Kataria sebagai Presiden India, yang ke-9 ada Alberto Enrico sebagai Presiden Afrika, yang ke-10 Claudio Alessi sebagai Presiden Eropa, yang 11 ada Barbara Francescito sebagai Group Product Director, yang ke-12 ada Lucia Lot sebagai Group CSR and Communication Director, yang ke-13 yaitu ada Massimiliano Gerli sebagai Group IT Director. Sepatu Bata sendiri memiliki perusahaan di beberapa negara, yaitu ada di Botswana, Kenya, Nigeria, Afrika Selatan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, China, Indonesia, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Bangladesh, India, Malaysia, Sri Lanka, Australia, Austria, Belgia, Republik Ceko, Jerman, Italia, Luxembourg, Belanda, Polandia, Portugal, Slovakia, Spanyol, Swiss, Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Dalam setiap benua atau negara dipimpin oleh seorang presiden direktur yang telah dibagi berdasarkan wilayah masing-masing, sehingga dalam kontrol perusahaan setiap benua dapat terjaga dengan baik. Untuk di Indonesia sendiri, Sepatu Bata mendirikan sebuah perusahaan pada tahun 1931. Nah, perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai fasilitas produksi manufaktur di Purwakarta dengan mempekerjakan 418 karyawan tetap dan kontrak. Nah, di Indonesia sendiri dipimpin oleh Rajiv Gopal Krishnan sebagai Presiden Komisaris sekaligus Presiden Bata di Asia Pasifik.
Selanjutnya adalah pengelolaan bisnis perusahaan. Nah, pengelolaan bisnis perusahaan tersebut dalam sepatu bata adalah dalam skala internasional, berkenaan dengan manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, manajemen strategik, informasi dan teknologi, serta etika bisnis dan CSR. Yang pertama yaitu mengenai manajemen pemasaran. Dalam pemasaran sepatu bata terdapat 5 poin. Nah, yang poin pertama yaitu adalah toko. Dalam melancarkan bisnis retailnya, sepatu bata membuka toko yang berada di 5 benua dengan memiliki 5.300 toko. Nah, dengan menambah toko baru di beberapa negara juga termasuk salah satu strategi pemasaran yang dimiliki sepatu bata. Nah, ini bertujuan untuk melakukan penyebaran produk dan lebih mendekatkan brand pada konsumen. Yang selanjutnya adalah Red Angela. Nah, Red Angela ini adalah sebuah konsep. Nah, di sini konsep itu berhubungan terhadap inovasi pada toko-toko retailnya, yaitu dengan merenovasi dengan menggunakan konsep Angela. Nah, konsep Angela ini yang lebih minimalis namun modern, bergaya dan nyaman untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan citra bata sebagai merek fashion. Selanjutnya yang ketiga yaitu New Arrival Every Friday. Nah, di sini untuk menarik pengunjung yaitu sepatu bata mengadaptasi strategi global yang baru diluncurkan di seluruh dunia yaitu New Arrival Every Friday. Nah, di sini sepatu bata menjanjikan ketersediaan koleksi baru setiap minggunya yang sesuai dengan berbagai kebutuhan konsumen. Selanjutnya sosial media. Sosial media ini adalah seperti Instagram, YouTube. Nah, di sini sepatu bata melakukan pemasaran dengan memberikan atau meluncurkan iklan-iklannya pada sosial media sehingga dapat menarik konsumen. Nah, selanjutnya ada influencer. Nah, influencer adalah public figure yang terkenal. Nah, di sini sepatu bata melakukan kerjasama dengan public influencer sebagai brand ambassador, serta aktif melakukan marketing campaign di banyak sosial media, channel dan media-media yang lain. Nah, di sini berfungsi agar untuk menarik para kaum muda atau para pengikut dari influencer tersebut. Nah, di Indonesia sendiri sepatu bata menggait artis Randy Martin sebagai brand ambassador-nya, dikarenakan untuk menggait para kaum muda. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Di dalam pengelolaan sumber daya manusia, Batu Bata melakukan 2 poin nih. Yang pertama itu Bata Training Academy, yang kedua treatment karyawan. Nah, di sini dalam pembentukan kualitas produk yang sama di setiap negara, Sepatu Bata mendirikan Bata Training Academy. Hal ini merupakan sebuah inisiatif global yang berfungsi untuk mendorong dan menumbuhkan budaya pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Pada Bata Training Academy memberikan pelatihan secara langsung maupun online. Pelatihan tersebut menitikberatkan pada 3 bidang, yaitu mengolah dan mengembangkan diri, mengelola orang lain, dan mengelola bisnis. Terdapat 3 pusat pelatihan yang berada di beberapa benua. Yang pertama di North Asia, yaitu berlokasi di Guangzhou, Cina. Yang kedua di APAC atau Asia Pasifik, yaitu berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang ketiga yaitu di Afrika sendiri, yaitu pada Limuru di Kenya. Nah, selanjutnya pada treatment karyawan. Berhubung pada sepatu bata terdapat 2 unit, yaitu unit produksi dan retail, di mana pada unit produksi untuk membuat sepatu, yang retail adalah dengan toko-toko. Nah, untuk mentreatment karyawannya tentunya pada 2 unit tersebut harus berbeda. Pada unit produksi untuk mentreatment karyawan dengan saling menjaga keterbukaan informasi. Nah, sedangkan pada unit retail yaitu dengan perusahaan merangkul dan memberikan perhatian penuh kepada store manajernya. Yang selanjutnya yaitu manajemen operasi. Pada manajemen operasi, kegiatan produksi perusahaan bata mengadopsi
strategi yaitu biaya serendah mungkin, di mana ia menggunakan ekonominya guna mendapatkan keunggulan kompetitifnya. Dalam proses produksi terdapat 4 bagian utama, yaitu pemotongan, jahitan, dasar, perakitan, dan pengiriman. Strategi biaya serendah mungkin yang diadopsi Bata adalah dengan membangun fasilitas produksi di beberapa negara 5 benua. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan produk dengan konsumen, sehingga bisa memotong biaya pengiriman, mendapatkan bahan baku yang lebih murah, dan mempercepat alur perputaran produk. Untuk mengatur semua fasilitas di beberapa negara tentunya sangat sulit. Nah, di sini sepatu Bata mempunyai sistem, yaitu di mana semua fasilitas di negara yaitu memiliki sistem desentralisasi, di mana perusahaan yang beroperasi adalah bisnis independen dengan memberikan dukungan dari global. Nah, di sini semua bisnis perusahaan mempunyai hak kepemilikan sendiri dan mempunyai otonomi sendiri, sehingga bisa dapat berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi negara yang mempunyai hukum dan politik yang berbeda-beda. Dalam melakukan produksi sendiri, terkadang atau bahkan sering sepatu Bata melakukan produksi yang besar-besaran terhadap event tertentu. Misal, kalau misalnya ada di Indonesia ketika adanya hari Lebaran. Nah, di sini terdapat produksi sepatu Bata akan meningkat dikarenakan pada Lebaran akan banyak para masyarakat akan membeli sepatu, sandal, dan produk-produk lainnya yang bermode atau fast fashion. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Nah, untuk mengelola keuangan internasional terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keputusan investasi yang menjelaskan aktivitas perusahaan mana yang akan dibiayai. Yang kedua, keputusan pendanaan yang menjelaskan bagaimana aktivitas tersebut dapat dibiayai. Ketiga adalah keputusan manajemen uang yang menjelaskan bagaimana mengelola keuangan perusahaan secara efisien. Pada sepatu Bata sendiri, yang pertama terkait investasi. Nah, perusahaan sepatu Bata dalam memberikan keputusan untuk berinvestasi lebih memilih untuk membuka gerai atau toko retailnya baru. Pada tahun 2018 di Indonesia menambah 25 gerai baru dan merenovasi toko dan dengan red label. Si total sepatu Bata investasi sendiri berkisar 30 juta atau 30 juta US dollar atau setara 412 miliar. Nah, karena seringnya sepatu Bata membuka gerai-gerainya, dia lebih percaya pada investasi ini. Ketika pada musim pandemi seperti saat ini, pada tahun 2020, sepatu Bata akan menambah gerai lagi. Walaupun ekonomi dunia lagi melesu, namun sepatu Bata tetap memilih untuk menambah gerai. Nah, untuk permodalan sendiri dari sepatu Bata, dari saham yang dimiliki perusahaan. Terkait persentase perusahaan yang dimiliki sepatu Bata, terbesar dimiliki perusahaan induk, yaitu dari Balvin Nederland BV, yaitu sekitar 80%. Selanjutnya yaitu manajemen strategi. Pada sepatu Bata terdapat beberapa strategi yang dilakukan pada fungsi manajemen yang lain, yaitu yang pertama menyediakan sepatu bergaya mudah dan trendy pada Bata Red Label. Kemudian perusahaan terus melakukan ekspansi dengan buka toko-toko baru, renovasi toko, kemudian menggunakan sejumlah public influencer sebagai brand ambassador, memaksimalkan penggunaan media-media lain, kemudian efisiensi biaya dalam retail, konsep new arrival every Friday. Selanjutnya yaitu terkait informasi dan teknologi. Nah, informasi dan teknologi sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama, sepatu Bata melakukan investasi terdapat teknologi di bidang robotika, yaitu yang memiliki teknologi canggih sehingga dapat memberikan efisiensi pada produksi. Kemudian penggunaan teknologi kapilari. Nah, pada penggunaan teknologi kapilari ini, sepatu Bata dapat meningkatkan share arm pada setelah Bata telah mampu meraih hasil 2,2 kali lebih dari target campaign mereka yang dilakukan di Singapura dan setara 57 kali ROI. Nah, kapilari teknologi ini berfungsi untuk membuat program loyalitas Bata, mengembangkan personalisasi kampanye omnichannel, dan melakukan analisis konsumen dan bisnis yang mendalam di 2000 toko Bata. Nah, kapilari ini sendiri sudah digunakan di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand,
India, Bangladesh, dan juga 3 negara di kawasan Afrika yaitu Kenya, Zambia, dan Zimbabwe. Nah, yang selanjutnya yaitu cloud computing. Nah, di sini untuk menjaga kecukupan dan keefisien informasi, sepatu bata menggunakan cloud computing, yaitu tidak hanya memungkinkan untuk secara signifikan menurunkan total biaya kepemilikan infrastruktur IT, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dari operasi sepatu bata itu sendiri. Cloud provider berperan mempersiapkan keseluruhan kebutuhan infrastruktur IT dan jaringan hybrid sehingga dipersiapkan dalam bentuk layanan siap saji dengan skala yang terkecil hingga skala besar untuk kebutuhan enterprise. Etika bisnis dan CSR. Nah, CSR ini dan etika bisnis salah satu kegiatan untuk meningkatkan moral perusahaan dan meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap sosial. CSR yang dilakukan oleh sepatu bata yaitu yang pertama meningkatkan sustainability di setiap langkah rantai pasokan ujung ke ujung dari India. Kemudian membuat dampak positif di semua perusahaan tempat mereka bekerja, yaitu yang pertama sepatu sekolah untuk sukses di Afrika Selatan, yang kedua air bersih untuk menyelamatkan nyawa di Pakistan. Selanjutnya yaitu matrix SWOT pada sepatu bata. Yang pertama kekuatannya. Kekuatannya yang pertama memiliki brand yang baik atau kuat. Kemudian karena tokonya ada beberapa negara di 52, maka memiliki jaringan distribusi yang bagus. Kemudian biaya produksi murah, yang saja harga produk stabil. Lokasi toko tersebar luas, jenis produk banyak. Kelemahannya modal tidak mengikuti tren. Kemudian kualitas produk kurang baik. Opportunity-nya yaitu produk termasuk kebutuhan masyarakat, dikarenakan produk seperti sepatu dan sandal termasuk kebutuhan. Kemudian pangsa pasar terhadap kebutuhan fashion sangat luas. Kemudian tingginya permintaan pada negara berkembang seperti di India, kemudian Afrika sangat banyak membutuhkan seperti sepatu bata. Kemudian munculnya pusat perbelanjaan baru, dikarenakan banyak berkembangnya mal-mal maka sangat muncul banyak pusat perbelanjaan. Kemudian pesatnya perkembangan dunia fashion. Untuk ancamannya sendiri yaitu produk mudah ditiru, persaingan ketat dikarenakan bisnis sepatu banyak yang bersaing, kemudian adanya pendatang baru. Untuk strategi yang pertama yaitu SO-nya, yaitu meningkatkan produktivitas, mengekspansi negara berkembang, kemudian membuka gerai baru. Untuk WO-nya yaitu melakukan informasi produk, kemudian mengikuti tren terkini pada zaman sekarang, dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas. Strategi ST-nya yaitu memunculkan produk unik agar tidak mudah ditiru, kemudian menjaga keamanan produk, kemudian membuat event menarik, kemudian iklan. Untuk WT-nya yaitu melakukan pengembangan produk, menciptakan produk yang berkualitas dan fashionable. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.